Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Nadirah dengan NPM 23061030 Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkaitnya tentang pembelahan mitosis pada sel. Selamat menonton. Dalam pelajaran ini, kita akan menjelajahi fase M dari siklus sel termasuk mitosis dan sitokinesis. Mari kita tinjau kembali siklus sel secara singkat untuk melihat di mana letaknya fase G1, S dan G2 membentuk interfase, dan fase M mewakili pembelahan sel. Pembelahan sel meliputi pembelahan nukleus yang disebut mitosis dan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Mitosis dibagi menjadi 4 fase: profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase adalah fase mitosis yang paling lama. Profase saat kromatin mulai memadat menjadi bentuk kromosom dan nukleus menghilang. DNA yang sebelumnya direplikasi menggulung dengan erat ke dalam kromatid kembar. Untuk pertama kalinya, Anda melihat kromosom individu di tengah setiap kromosom. Sebuah sentromer menempelkan kromatid yang bersaudara menjadi satu. Sementara itu, di dalam sitoplasma, mikrotubulus yang dikenal sebagai serat gelengong mulai menyerat dari dua set struktur pembelahan yang berpasangan disebut sentrior. Serat spindle memanjang saat sentrior mulai bergerak ke sisi yang berlawanan atau kutub sel. Sementara hal ini terjadi, membran inti yang mengelilingi nukleus menghilang. Setelah kromosom tidak lagi berpisah dari sitoplasma, ujung-ujung serat spindle yang berlawanan dapat menempel pada sentromer. Selanjutnya, sel memasuki metafase. Sentriol menyelesaikan pergerakannya ke kutub sel, sementara serat spindle menyejarkan kromosom di sepanjang khatulitiswa sel. Perjalanan kromosom dari ujung ke ujung menghasilkan kromatid saudara di kedua sisi ekuator. Anafase mengikuti metafase. Sama anafase, serat spindle memisahkan kromatid kembar pada sentromernya. Setelah terpisah satu sama lain, setiap kromatid disebut kromosom. Kromosom untai tunggal membentuk pi serat saat spindle memendak dan menyeretnya melalui sitoplasma seperti sel. Kromosom bergerak ke kutub sel yang berlawanan menuju sentrior. Biasanya sentrior tertukar dengan sentromer yang menghubungkan kromatid. Ingat, sentrior berada di kutub. Telofase adalah tahap akhir mitofase. Pada telofase, membran nuklir terbentuk kembali di sekitar setiap sel kromosom. Kemudian kromosom menyebar ke dalam kromatid dan nukleus kembali terlihat. Mitosis pembelahan nukleus sekarang telah selesai. Langkah terakhir dari fase M adalah sitokinesis. Pembelahan sitoplasma pada sel hewan. Sitokinesis terjadi melalui gerakan ke dalam membran sel. Hal ini secara propensif mencubit sitoplasma hingga berbentuk dua sel anak yang identik. Sebaliknya, sel tumbuhan tidak dapat membelah menjadi dua karena memiliki dinding sel yang kaku yang mengelilingi membran selnya. Sebaliknya, bahan dinding sel berkumpul di sepanjang khatulitiswa membentuk struktur yang disebut lempeng sel. Belat sel tumbuhan hingga menyatu dengan membran sel yang ada memisahkan dua bagian sel menjadi sel anak. Seiring waktu, dinding sel baru berbentuk di antara dua sel anak. Inilah poin-poin penting yang perlu diingat. Fase M adalah fase keempat dan terakhir dari siklus sel. Selama fase M, pembelahan sel terjadi melalui dua proses: mitosis ketika nukleus membelah dan sitokinesis ketika sitoplasma membelah.
Mitosis memiliki 4 fase. Selama profase, kromatin mengembus menjadi kromosom. Serat silinder berbentuk dan nukleosus serta membran inti menghilang. Selama metafase, serat silinder menyeratkan kromosom di sepanjang ekuator sel. Pada anafase, serat silinder memisahkan kromatid saudara menjadi 2 kelompok kromosom yang terpisah, menariknya ke arah kutub. Dan pada telofase, nukleus dan membran inti berbentuk kembali. Kromosom menyebar menjadi kromatin. Sitokinesis adalah pembelahan sitoplasma. Fase M selesai setelah sitokinesis terjadi. Fase M dari siklus sel selalu menghasilkan 2 sel anak. Kedua sel anak ini identik satu sama lain dan identik dengan sel asli yang mengalami mitosis. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga dengan video ini bisa membantu pemahaman kalian ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.